Baik, eee, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 4C. Di sini kita akan mengobrol santai tapi penuh makna seputar isu-isu penting yang dekat dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat serius tapi penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang narkoba. Mulai dari dampaknya, penyebabnya, hingga bagaimana cara kita menghindarinya, Bapak Ibu. Sudah bersama saya di sini sendiri, Muhammad Yasir Salahuddin, dan tentunya kita juga ditemani oleh narasumber yang akan berbagi wawasan menarik. Mohon diperkenalkan diri Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Saya Nur Alia. Saya Siti Rahayu. Saya Rinto Laipeni. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin langsung saja Bapak Ibu ya, mungkin menurut Bapak Rinto, apa sih itu narkoba? Jadi narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ini adalah salah satu zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, diminum, dihirup ataupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati, perilaku seseorang, perasaan, dan lain-lain. Baik Bapak Erinto, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan ya. Baik, menurut Ibu Nur Alia, apa sih perbedaan narkotika dan psikotropika itu sendiri? Baik, terima kasih Bapak. Untuk perbedaannya sendiri itu terletak pada efek dominan yang ditimbulkan pada tubuh, tujuan penggunaan, dan landasan hukum yang mengaturnya. Secara sederhana, narkotika lebih fokus pada pengurangan rasa sakit atau nyeri dan penurunan kesadaran. Sedangkan psikotropika itu sendiri berfokus pada memengaruhi mental, perilaku, dan suasana hati. Mungkin begitu, Bapak? Baik, baik terima kasih Ibu yang sangat memuaskan. Terus menurut Ibu Siti Rahayu, Baik, narkoba itu sangat berbahaya karena menyerang berbagai aspek kehidupan manusia secara simultan, mulai dari fungsi organ tubuh hingga tatanan sosial. Mengganggu sistem komunikasi saraf, menyebabkan gangguan kognitif, kehilangan ingatan, dan perubahan permanen pada fungsi otak. Penggunaan jangka panjang dapat memicu gagal jantung, kerusakan hati, paru-paru, dan ginjal. Kalau menurut Pak Yasir, apa saja sih contoh narkoba atau narkoba yang jenis seperti apa yang sering disalahgunakan? baik Ibu Siti Rahayu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya coba menjawab Ibu ya. Hmm, Narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia yaitu mencakup berbagai zat mulai dari narkotika alami hingga obat-obatan farmasi yang dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Contohnya itu sabu atau metafetamin yang berbentuk kristal putih yang sangat adiktif digunakan untuk efek samping stimulan yang meningkatkan energi secara drastis namun merusak sistem saraf Ibu.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Menurut Ibu Nur Aulia, bagaimana tanda seseorang menggunakan narkoba? Baik, terima kasih Bapak. Adapun tanda-tanda seorang menggunakan narkoba dapat bervariasi, tergantung jenis zat yang dikonsumsinya. Namun, umumnya itu melibatkan kombinasi perubahan fisik, perilaku, dan psikologis, yang mana meliputi perubahan mata. Mata merah, pupil mata mengecil dan melebar secara tidak wajar. Perubahan penampilan dan kesehatan itu di mana meliputi penurunan berat badan secara drastis, kulit pucat, atau penampilan tidak terawat, mudah tersulut emosi, agresif, atau suka murung, atau depresi. Mungkin itu, Bapak. Baik, Ibu, sungguh ini ya, sungguh sangat bagus ya atas penjelasan dari Ibu Nuralia ini. Kalau begitu, menurut Pak Rinto, apakah semua narkoba menyebabkan canduan? Mohon dijelaskan, Bapak. Baik, secara umum hampir semua jenis narkoba itu memiliki sifat yang sama, sifat adiktif yang menyebabkan kecanduan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama atau tidak terkendali. Narkoba bekerja dengan mengubah sistem saraf dan juga fungsi otak, menciptakan ketergantungan fisik maupun psikologis. Semua narkoba berisiko menimbulkan kecanduan, namun tingkat kecepatannya itu berbeda-beda. Jadi kalau menurut Pak Yasir sendiri, apa sih dampak yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba di lingkungan masyarakat? Baik, terima kasih Bapak Rinto. Di sini menjelaskan narkoba itu sendiri bisa berdampak luas, mulai dari meningkatnya kriminalitas, rusaknya hubungan sosial, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat, Bapak. Karena penggunaannya sering membutuhkan uang untuk membeli narkoba itu sendiri, sehingga sebagian melakukan tindakan ilegal seperti pencurian. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi, Ibu Nur Alia menjelaskan dengan baik ya. Lanjut ya, kalau menurut Ibu Siti Rahayu, apa sih dampak penggunaan narkoba terhadap keluarga itu sendiri, Ibu? Baik, penyalahgunaan narkoba oleh salah satu anggota keluarga itu tidak hanya berdampak pada individunya sendiri atau penggunanya sendiri, tetapi juga memberikan dampak penghancur yang luas bagi seluruh struktur keluarga. Misalnya, kehancuran ekonomi bagi keluarga, di mana biaya tinggi untuk membeli narkoba akan menyebabkan seorang untuk berhutang, dan biaya rehabilitasi yang mahal dapat menguras tabungan, menyebabkan kebangkrutan atau rumah tangga kehilangan aset berharga. Bahkan di masyarakat, keluarga seringkali menanggung malu dan dikucilkan dari lingkungan sosial atau masyarakat di masyarakat sekitar pelaku ya, anggota keluarga yang menggunakan narkoba itu sendiri. Kalau menurut Bapak Rinto, apa sih dampak yang paling serius yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba? Baik, Ibu Siti. Jadi dampak paling serius yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba sebenarnya tidak hanya satu, tetapi ada beberapa yang paling berbahaya dan bisa mengancam kehidupan secara langsung. Kecanduan akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, sulit berhenti dan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba. Kehancuran kehidupan, kehidupan sosial, dan masa depan, hingga overdosis, yang juga bisa berujung kematian. Kira-kira seperti itu.
Jadi kira-kira dampaknya kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana menurut Ibu Siti untuk solusi apa yang paling efektif dalam mencegah penyebaran narkoba? Baik, kalau menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan tentunya kita harus mengetahui dulu dari mana asal narkoba tersebut. Dengan itu, kita bisa menutup akses rapat-rapat pintu masuk narkoba. Dan juga kita perlu memperketat pengawasan terhadap itu. Baik, terima kasih Ibu Siti. Solusinya sangat bagus. Jadi bagaimana menurut Ibu Nur tentang solusi yang baik dan efektif dalam kasus tersebut? Silakan. Baik, yang saya tangkap dari apa yang Bapak Rinto terangkan tadi, intinya yang paling penting yaitu keberanian untuk membongkar jaringan besar tanpa kompromi dan pandang bulu. Baik, terima kasih Ibu Nur. Solusinya sangat cocok dan bagus dalam konteks pembahasan ini. Kalau menurut Bapak Yasir, bagaimana pendapat dan solusinya? Silakan. Terima kasih Bapak Rinto di sini menjelaskan. Menurut saya hal utama yang harus dilakukan itu kita sebagai ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terutama untuk generasi muda dan juga perlu adanya sosialisasi dari pihak-pihak berwajib untuk menanam perilaku yang baik untuk anak-anak bangsa. Seperti itu, teman-teman. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah di ujung waktu ini. Dari pembahasan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa narkoba bukan hanya masalah individu Bapak Ibu, tetapi juga masalah besar yang berdampak pada keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Narkoba itu sendiri dapat merusak kesehatan fisik dan mental Bapak Ibu, menimbulkan kecanduan, terus serta menghancurkan masa depan seseorang. Bahkan dampaknya bisa kehilangan nyawa jika tidak ditangani dengan serius Bapak Ibu. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga memicu berbagai masalah sosial seperti kriminal, konflik keluarga, dan meninggal segenap Bapak Ibu sekalian. Karena itu, penting bagi semua untuk meningkatkan saling mengingatkan di positif agar Bapak Ibu. Ingat, menjauhi narkoba itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik, Bapak Ibu ya sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang Bapak Ibu sekalian yang berikan saat ini yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu di acara podcast berikutnya Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih.